Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 65. Safa tidak ingin tahu apa yang dikatakan ibunya itu, hingga sekarang memberikan izin pada Safa untuk pergi. Ia sudah memberitahu pada teman-temannya, mereka akan cepat berangkat nanti siang. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Alika bisa tenang karena ia menghubungi langsung ibu dari Yesi dan juga Dewi. Dan ternyata mereka juga ikut serta. Alika yang memiliki bayi tentu saja tidak sebebas dulu. Bisa pergi kemanapun dan kapanpun. Kakak, anteri dulu dedek sekolah ya. Beres-beres perlengkapannya udah belum? Udah Mi. Iya, aku anter. Karena sudah diberi izin, ia akan dengan senang hati untuk mengantarkan Akil. Ia tidak akan marah jika dibuat kesal oleh tingkah sang adik hari ini. Akil udah mandi belum? Udah, lagi pakai seragam. Bantuin sana, Umi tanggung nih, Sevim bentar lagi tidur. Safa mengangguk lalu berjalan ke kamar Akil. Jangan tanyakan ayah mereka di mana. Syafiq melanjutkan pekerjaannya yang tertunda tadi malam karena ia ketiduran. Syafiq juga sebenarnya tidak mengharapkan Hana untuk melanjutkan perusahaan miliknya, apalagi Hana sudah memiliki anak. Sama seperti dulu saat Halika hamil di waktu dirinya kuliah. Syafiq juga sebenarnya ingin Hana fokus pada anak, tapi bukan haknya lagi untuk melarang, karena sekarang Hana sudah menjadi tanggung jawab matiin. Dedek hari ini gak sekolah ya? Goda Safa. Enggak, dedek mau sekolah. Ngapain sekolah? Dedek di sekolah aja kerjaannya jajan terus. Safa membantu Akil memakai seragamnya. Dedek juga belajar di sekolah kok. Bu guru bilang dedek pintar. Ucapnya dengan bangga. Iya, adiknya kakak Safa ini paling ganteng, paling pintar. Saat turun ke bawah, ternyata ayah mereka sudah menunggu. Syafiq yang akan mengantar. Sekalian ia membeli kelapa muda yang diinginkan sang istri. Tidak ada Bu Rita di rumah membuat Alika tidak ada teman mengobrol saat Akil sekolah. Tapi setidaknya sekarang ada Sevim yang mengusir kesepian Alika. Kondisi kesehatan Bu Rita sudah membaik sekarang. Aluna membawa sang ibu pulang untuk menjaga kondisinya. Jika di rumah Alika tidak ada hari tanpa ada kegaduhan, karena si pelaku Safa dan Akil tidak pernah bisa akur. Apalagi Bu Rita harus ada di tempat yang menangkap. Sedangkan di rumah Alika setiap saat bisa saja mendengar teriakan, entah Akil yang sedang tantrum atau Safa yang berteriak karena kesal dijahili sang adik. Kakak, tungguin di sini. Iya Bi, lumayan banyak jajanan di sini. Jagain adiknya ya. Kalau udah mau pulang nanti telepon Abi. Safa turun dari mobil sambil mengandeng tangan Akil. Ia biasa mengantarkan Akil tidak sampai menunggu. Baru sekarang ia menunggui Akil. Biasanya mengantarkan sampai ke kelas. Setelah itu ia kembali pulang ke rumah. Dengan semangat Akil langsung masuk ke dalam kelas, karena di dalam sana sudah ada gurunya. Sedangkan masih banyak anak-anak lain yang bermain di luar karena memang belum jam masuk kelas. Mungkin karena yang sekolah dan yang mengantarnya terlalu semangat. Safa duduk di kursi depan warung sambil makan donat. Bocil gede kenapa belum masuk, malah jajan? Safa mengajak bicara seorang anak yang usianya di atas Akil tapi menggunakan seragam SMP. Dilihat dari wajahnya bahkan terlihat jika lebih tua dari Safa karena berkumis tipis. Mau jajan?
Apa, tanya-tanya. Anak itu menjawab dengan melotot, tapi tidak sampai memukul. Pembawaannya memang seperti itu. Pembawaan anak istimewa memang berbeda-beda. Duh, galak banget. Gue sumpel juga mulut lo pakai donat, saut Safa. Mana? Ah, anak itu malah membuka lebar-lebar mulutnya saat Safa mengatakan akan menutup mulutnya dengan donat. Beli aja sendiri. Ada uangnya nggak, Farid? Safa membaca name tag di baju anak itu. Ada. Anak itu mengeluarkan uangnya dari saku baju dan 2 saku celananya. Ia menyimpan uang di tempat yang berbeda, padahal di satu tempat juga bisa. Memang beginilah tingkah mereka. Uangku banyak, ucapnya dengan bangga. Ya udah, jajan sana. Nanti aja, mau masuk dulu, ucapnya lalu kembali memasukkan uang itu ke dalam saku celananya, lalu berjalan ke arah kelasnya. Safa hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa melihat tingkah Farid. Melihat anak-anak istimewa bisa jadi mood buster, karena tingkah mereka yang polos itu bisa mengundang tawa. Hebatnya mereka bisa membuat tertawa tanpa menjatuhkan orang lain. Habis makan 2 donat, lumayan membuat kenyang. Padahal tadi di rumah ia sudah sarapan. Sebenarnya ia dan Hana 11-12 soal makan, tapi Hana lebih kuat makan. Daripada gue gabut di rumah, seenggaknya di sini ada yang bisa bikin ketawa, gumam Safa lalu membuka botol minum. Safa melemparkan begitu saja botol di tangannya dan menahan tubuh anak kecil yang hampir jatuh karena tersandung. Ia langsung menjauhkan tangannya saat sadar ada tangan lain yang juga memegang tubuh anak itu. Safa mendongak membuat tatapan mereka bertemu. Dek, desiran di dada tiba-tiba muncul, membuat Safa mengalihkan pandangannya. Hati-hati dek, ucap Safa. Tan, gumamnya tidak jelas. Maaf ya mbak, minumanmu sampai jatuh, ucap lelaki itu. Iya gak apa-apa mas. Udah jajan, masuk lagi ke kelas ya. Lelaki itu menuntun anak tadi. Anak itu susah berjalan karena kondisi kakinya yang sulit menapak hingga membuat ia tidak bisa menjaga keseimbangan jika tidak ada pegangan. Safa mengambil botol yang isinya sudah tumpah itu. Isinya sudah habis setengah, namun ia tidak bisa meminum lagi karena jatuhnya dalam keadaan tutup botol yang terbuka. Ia bangkit dan berjalan menuju tong sampah yang jaraknya 10 langkah dari warung. Mbak ini dari anaknya Pak Kepsek, ucap pemilik warung saat Safa kembali lagi untuk duduk. Sebelah alis gadis itu terangkat. Anaknya Pak Kepsek, tanyanya ulang. Ia tentu tidak tahu siapa itu Pak Kepsek yang dimaksud si pemilik warung. Itu yang tadi kesini, Mas Aska jelasnya. Oh, nggak usah bu, saya bisa beli sendiri, tolak Hana. Pak Mali lo nolak rezeki. Mungkin Mas Aska nggak enak karena tadi minumannya mbak jatuh. Safa terlihat berpikir. Tenang aja, nggak diapa-apain kok. Orang langsung diambil dari kulkas ibu. Safa tersenyum lalu sedikit ragu mengambilnya. Makasih bu. Daripada jadi perbincangan panjang karena terus menolak, lebih baik diambil saja. Safa tidak langsung meminum, tapi ia menaruh di sisi tubuhnya. Mas Aska itu sering datang ke sini kalau nggak sibuk, seminggu sekali. Orangnya baik, penyayang, ganteng lagi. Sayang belum punya pasangan. Tanpa diminta, ibu itu langsung bercerita. Tidak tahu menjawab apa, Safa hanya kembali melemparkan senyum sebagai respon. Safa akui jika lelaki itu memang tampan, meski dilihat hanya sekilas. Kulitnya putih bersih dengan mata yang sipit dan tinggi besar. Safa yakin tubuh lelaki itu keras berotot, karena tadi ia tidak sekilas melihat tangannya yang begitu kekar.
Mungkin jika dibandingkan dengan lengan Safa, beda jauh. Bahkan lengan lelaki itu sebesar paha Safa. Siapa tahu Mbak mau sama Mas Askah, celetuk ibu itu. Saya belum ada rencana nikah, Bu. Masih fokus kuliah. Safa menjawab seadanya. Mbak ini kakaknya Akil ya? Waktu itu juga pernah ada datang ke sini. Oh, itu saudara kembar saya. Aduh, saya jadi lupa. Bu Alika juga pernah bilang kalau kakaknya Akil kembar. Safa mengangguk. Ia ingin memainkan ponselnya. Merasa tidak enak karena dari tadi ibu itu terus mengajak mengobrol. Untuk menghormati orang tua yang sedang bicara, akhirnya Safa menaruh kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Anak yang barusan itu ditinggal ibunya karena menikah lagi, sedangkan bapaknya nggak mau ngurusi. Akhirnya tinggal bareng neneknya yang sudah tua. Mendengar itu membuat hati Safa tercubit. Banyak anak-anak istimewa yang begitu malang karena tidak dianggap oleh orang tuanya sendiri. Tanpa terasa Safa mendengarkan ibu itu bicara hingga bel istirahat berbunyi. Baru 1,5 jam masuk lalu istirahat. Ya memang seperti itu sistemnya. Tidak seperti sekolah pada umumnya yang akan istirahat setelah 2 atau 3 jam pelajaran. Namun kondisi anak di sini berbeda. Mereka akan mudah bosan dan lebih baik memang diselingi dengan waktu istirahat. Mau jajan apa, Dek? Akil duduk di sebelah Safa. Mau bobo? Masa di sekolah mau bobo? Gimana sih, Dedek? Jajan aja sana. Akil bangkit dan mengambil beberapa jajanan tanpa bertanya harga. Ia mengambil kresek sendiri dan menyerahkannya pada ibu pemilik warung untuk dihitung. Berapa, Bu? 45.000, Mbak. Ini mending irit jajannya. Biasanya kalau sama Bu Alika bisa semua macam satu persatu. Emang hobi banget jajan, Bu, ucap Safa. Pulang dari sekolah Akil, Safa langsung bersiap-siap karena akan langsung berangkat. Takutnya macet dan ketinggalan pesawat. Yesi dan Dewi juga sudah membuat janji untuk bertemu di bandara. Kalau sudah sampai, jangan lupa kasih kabar. Iya, umiku yang cerewet. Dedek juga mau ikut naik pesawat. Dedek ikut antar kakak aja dulu ya. Insya Allah nanti baby Sevim udah besar, baru kita jalan-jalan lagi. Bujuk Safik. Jalan-jalan sama bye-bye ya, Bi? Iya. Kembali Alika ditinggalkan sendirian. Karena Syafiq mengantar sendiri anaknya ke bandara. Dewi dan Yesi juga sedang ada di jalan menuju bandara. Mereka sampai lebih dulu, sedangkan Dewi dan Yesi masih di jalan karena memang rumah Safa yang jaraknya lebih dekat ke bandara. Enggak ada tambah-tambah hari ya, 2 hari aja, pesan Syafiq. Iya, Bi. Mereka duduk menunggu kedatangan yang lain. Hanya berselang 5 menit, Dewi datang tapi Yesi masih belum terlihat. Syafiq yang mengenal ayahnya Dewi berbincang dengan akrab. Ia mempercayakan anaknya karena memang Safa berangkat dengan orang-orang yang Syafiq kenal. Rafael menjatuhkan tubuhnya di sofa selesai pemotretan. 3 kali lagi hari ini sama besok ya, Mario kembali memberitahu. Rafael menyahut sambil menutup mata. Ia begitu lelah setelah kemarin sore berangkat ke Lampung. Tadi pagi ia berangkat dari Lampung ke Maluku. Semua itu ia lakukan sebagai orang yang profesional. Rafael sedang diajukan untuk menjadi model profesional. Jika Rafael lolos, ia akan bisa melanjutkan pendidikannya di Paris, sembari membangun kiprahnya di dunia modeling. Ia bisa melakukan itu karena bayaran yang didapatkan tidak sedikit. 1 kali pemotretan ia bisa dibayar 50 sampai 100 juta karena ia menjadi brand ambasador produk terkenal. Wajahnya yang rupawan memiliki daya tarik sendiri, membuat banyak brand tanah air juga
yang memakai Rafael sebagai model mereka, meninggalkan tanah air untuk mengejar masa depannya di negeri orang, seperti akan menjadi pilihan Rafael. Ia berharap bisa lolos. Rafael sudah gatal, ingin membuktikan ia bisa hidup bahagia dan serba kecukupan meski tanpa uluran tangan sang ayah. Lo istirahat dulu, nanti sore baru kita lanjut, ucap Mario lalu keluar dari kamar hotel Rafael dan menuju kamarnya sendiri. Demi masa depan, gumam Rafael. Tidur sejenak menjadi pilihannya tanpa mengganti pakaiannya. Ia langsung terlelap karena kelelahan. Setelah 2 jam tidur, Rafael bangun karena merasakan perutnya keroncongan. Ia mandi sebelum keluar mencari makan. Tidak lupa mengambil dompet dan juga rokok sebelum keluar dari kamar. Restoran dekat pantai menjadi pilihan bagus. Selain bisa menikmati hidangan, matanya juga dimanjakan dengan indahnya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Air berwarna biru yang menjernihkan mata dengan angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulit begitu menyejukkan. Rasanya siapa saja yang ada di sana tidak ingin beranjak dengan cepat. Pelayan membawakan pesanan Rafael. Ia dengan cepat menyantapnya karena memang sudah kelaparan. Semua makanan di atas piring sudah dipindah ke dalam perutnya. Ia tidak akan kembali ke hotel karena sebentar lagi ia akan kembali melakukan pemotretan di bibir pantai. Rafa baru selesai makan, Bu. Nanti kapan-kapan Rafa ajak ibu ke sini. Di sini indah banget, Bu, ucap Rafa pada sang ibu lewat sambungan telepon. Ia tidak bisa mengajak serta ibunya karena jelas ibunya akan kelelahan. Rafael saja yang seorang lelaki merasa tubuhnya begitu lemas dan pegal karena perjalanan. Jangan pikirkan ibu, Nak. Kamu baik-baik di sana. Kalau capek istirahat dulu. Kalau kamu sakit di sana gimana? Kamu kan kalau sakit manjanya minta ampun, balas Bu Yuni. Rafael tertawa. Iya, Bu. Rafa pasti jaga kesehatan. Kalau nggak ada tambahan, paling lusa udah pulang. Rafael mengubah panggilan telepon menjadi panggilan video, memperlihatkan indahnya pantai itu pada sang ibu. Ia mendengarkan sang ibu bicara sambil menikmati rokoknya. Lelaki itu harus mematikan sambungan telepon karena ada telepon masuk dari Mario. Gue tunggu ya. Lo tahu tempatnya kan? Tanya Mario. Gue kesana sekarang. Rafael mematikan rokoknya dan membayar tagihan sebelum pergi. Tempat untuk pemotretan tidak jauh dari restoran itu. Rafael berjalan santai, rasanya menenangkan saat kakinya terendam air. Matanya memandang lepas pantai dengan senyum merekah. Rasanya ia ingin membangun rumah di dekat pantai agar bisa menikmati indahnya pemandangan ini setiap harinya. Terdengar suara tawa nyaring, tapi sama sekali tidak dihiraukan Rafael. Matanya seolah sulit beralih. Sini lo, gue sumpahin jatuh lo ya. Cemen banget lo, ngejar gue aja gak bis. Rafael yang tidak siap saat orang menabraknya membuat lelaki itu kehilangan keseimbangan. Refleks ia menarik tangan orang yang menabraknya. Safa? Lo? Kenapa lo ada di mana-mana sih? Lo kali yang ngikutin gue. Dan selesai teman. Waduh. Gimana nih? Tadi sempet deg-degan dengan cowok baru. Sekarang malah ketemu juga dengan Rafael. Jadi yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Asik nih kayaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.